Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7382 sampai bab 7383. Ye Chen mengirim Gu Qihui ke keluarga Gu. Ketika dia tiba di rumah tua Ye sendirian, konser malam ini telah benar-benar menangkap semua media di rumah dan di luar negeri. Di Weibo domestik, 8 dari 10 pencarian panas terkait dengannya. Selain itu, sebenarnya ada 4 yang terkait dengan Ye Chen sendiri. Tawana mencium penari pria misterius. Siapa penari pria misterius itu? Seluruh jaringan sedang mencari petunjuk untuk penari laki-laki misterius. Penampilannya bisa begitu sangat bagus. Ye Chen tiba-tiba menyesalinya. Saya tahu bahwa itu pengaruh konser Tawana bisa begitu besar, dan saya benar-benar tidak akan setuju padanya dan permintaan Gu Qihui untuk melakukan beberapa dukungan menari. Dilihat dari beberapa pencarian panas, saya tampaknya telah menjadi orang utan modern, orang misterius yang keluarga pemburu bintang dan keluarga gosip paling ingin menggali. Ini jelas bukan hal yang baik untuk Ye Chen, yang selalu low profile. Pada saat ini, di Jinling, Xiao Churan juga melihat berbagai berita ditampilkan di ponselnya. Dia sendiri sangat menyukai Tawana, dan dia memiliki hubungan pribadi tertentu dengan Tawana beberapa waktu lalu. Lebih penting lagi, suaminya Ye Chen saat ini menjabat sebagai direktur Feng Shui di timnya, jadi dia juga memperhatikan konser Tawana Yanjing. Ketika dia melihat berita panas ini, dia juga masuk dan menonton video yang relevan. Ketika dia melihat Ye Chen bertopeng dalam gambar, kesan pertamanya adalah bahwa sosok ini terasa sangat akrab. Bagaimanapun, dia dan Ye Chen telah menikah selama bertahun-tahun. Meskipun keduanya tidak pernah menembus langkah terakhir, mereka telah bersama siang dan malam selama beberapa tahun, dan mereka sangat akrab satu sama lain. Di atas panggung Ye Chen, dipersenjatai dengan kostum dan semua tubuhnya dikaburkan. Dia memiliki baju besi pembunuh di tubuhnya, sepatu bot di kakinya, sarung tangan di tangannya, dan topeng di wajahnya bahkan tidak terbuka. Mulutnya tidak terbuka, dan ketika dia melihat gaya rambut kuno yang elegan, dia bisa mengenali bahwa itu pasti wig, jadi bahkan gaya rambut asli tertutup. Dalam keadaan normal, sulit untuk dikenali. Tapi Xiao Churan selalu merasa bahwa itu, garis besar ini, langkah orang ini, dan setiap gerakannya semua memiliki beberapa rasa deja vu. Pada saat tertentu, dia juga bertanya-tanya di dalam hatinya, bagaimana penari latar ini terasa sedikit mirip dengan Ye Chen? Tetapi di detik berikutnya, dia menyangkal penilaiannya sendiri lagi. Dia berpikir, Ye Chen pergi ke Yanjing untuk menjadi direktur Feng Shui untuk Tawana. Bukankah seharusnya dia tidak diizinkan untuk menari di atas panggung? Terlebih lagi, aku tidak pernah tahu dia bisa menari pedang sebelumnya. Penari itu mahir dalam ilmu pedang dan sangat profesional pada pandangan pertama. Namun, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah dalam hatinya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan di dalam hatinya. Tawana tidak pernah mengundang tamu ke begitu banyak konser sebelumnya. Mengapa dia mengundang Gu Qihui kali ini? Mengapa kamu merasa begitu aneh? Selain itu, pada awalnya, Gu Qihui tampaknya telah menempatkan konser pertama dari tur sekolah di Jinling. Dia berasal dari Yanjing. Xiao Churan jatuh ke dalam kebingungan untuk sementara waktu. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak tahu apa masalahnya. Untuk pertama kalinya sejak dia menikahi Ye Chen sampai saat ini, dia memiliki perasaan cemas. Jadi dia tanpa sadar mengeluarkan telepon dan mengirim panggilan video ke Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen selesai mandi di rumah tua keluarga Ye, dan tidak terburu-buru untuk tidur. Dia sedang duduk di meja ayahnya, melihat-lihat beberapa peninggalan dan buku ayahnya. Dia sedikit terkejut ketika dia tiba-tiba menerima video WeChat di ponselnya. Sebagian besar orang-orang di sekitarnya memiliki banyak rasa hormat untuknya dan tidak akan terburu-buru untuk mengiriminya panggilan video. Xiao Churan dan dia juga saling menghormati,
dan sebagian besar waktu mereka tidak memposting video. Tapi ketika Ye Chen menyalakan ponselnya, dia menemukan bahwa video itu benar-benar dikirim oleh istrinya Xiao Churan. Dia jarang sedikit gugup, dan dia tidak tahu apakah dia harus mengambil video ini untuk sementara waktu. Tapi dia sendirian. Jika dia belum menjawab video Xiao Churan, ia takut dia akan berpikir lebih banyak tentang hal itu. Ye Chen berpikir sejenak, tapi dia masih mengangguk dan menerima. Wajah indah Xiao Churan seperti bulan tertutup dan bunga-bunga dalam rasa malu segera muncul dalam video. Melihat Ye Chen, Xiao Churan bertanya dengan terkejut, "Suami, di mana sekarang kamu? Mengapa tidak terlihat seperti hotel?" Ye Chen memikirkan kata-katanya sekarang, dan tersenyum, "Saya tinggal di halaman yang diatur oleh Tuan Chen." "Tuan Chen?" Xiao Churan bertanya kepadanya, "Presiden Chen yang itu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu Chen Zikai, Presiden Istana Jinling Buckingham, yang dulunya dipegang Chen Zikai. Bukankah dia dipromosikan? Dia datang ke markas Yanjing untuk bekerja. Mengetahui bahwa saya datang ke Yanjing, saya harus melakukan yang terbaik untuk berteman dengan Tuan Tanah." Xiao Churan mengangguk dengan ringan. Dia telah membaca laporan berita bahwa Tawana dan stafnya tinggal di Istana Buckingham di Yanjing. Masuk akal untuk mengatakan itu. Selain itu, Ye Chen tidak tinggal di hotel bersama Tawana, yang selanjutnya mungkin membuktikan bahwa itu tidak ada yang salah di antara mereka. Memikirkan hal ini, Xiao Churan tidak bisa menahan mengeluh sedikit, dan berpikir dalam hatinya, Xiao Churan, apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Anda benar-benar menduga bahwa penari laki-laki yang mencium Tawana Wukong di atas panggung adalah suamimu, dan bahkan bertanya-tanya apakah Tawana menyukai suamimu. Bagaimana bisa? Ye Chen bahkan tidak tinggal di hotel bersama mereka. Lega dengan suasana hatinya, Xiao Churan tersenyum dan berkata, "Sepertinya Tuan Chen cukup baik, dan dia telah mengatur tempat untuk menghibur Anda." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Kau tahu aku. Saya tidak suka terlibat dalam keramaian. Staf Miss Wit awalnya mengatur agar saya tinggal di Istana Buckingham bersama mereka, tapi saya pikir dia adalah bintang besar. Menginap di hotel, pasti ada banyak wartawan media yang mengejar dan memblokir sepanjang hari. Jadi saya pikir saya mungkin juga pergi sendirian dan menemukan tempat tinggal yang berbeda. Awalnya, saya ingin menghabiskan uang saya sendiri untuk menemukan sebuah hotel di dekat Stadion Nasional. Tetapi kinerja Tawana terlalu populer, dan hotel-hotel itu sudah dipesan. Jadi Tuan Chen mengatur tempat seperti itu untukku." Dengan mengatakan bahwa, ia membalik kamera, mengambil gambar lingkungan sekitarnya, dan berkata sambil tersenyum, "Anda lihat tempat ini masih sangat bagus. Dekorasinya sangat retro. Ada juga ruang belajar di mana Anda dapat membaca buku dan menumbuhkan perasaan Anda. Meskipun tempat ini berada di pusat Yanjing, itu tenang dan tenang. Ini benar-benar nyaman." Lingkungan dalam video Xiao Churan menghilangkan banyak keraguan di dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu jangan lupakan dirimu. Luangkan waktu untuk mengundang Tuan Chen untuk makan. Dia merawat kita ketika dia berada di Jinling. Dia membuat pengecualian untuk Sky Garden dan mengatur bagi kita untuk membuat pernikahan. Kita juga harus membantu, kan? Ini dia." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Chen. Dia ingin aku membantunya melihat Feng Shui tadi malam, dan aku juga mengatakan kepadanya bahwa aku tidak akan mengambil biaya sepeser pun. Kalau begitu aku ikut senang." Xiao Churan menghela nafas lega dan mengatakan kepadanya, "Kemudian suami, jika kamu akan beristirahat lebih awal, saya tidak akan mengganggumu. Kau pasti akan sibuk besok." Ye Chen membalik layar video lagi, menepuk dirinya sendiri, dan tersenyum. "Istri, maka Anda juga harus beristirahat lebih awal. Jangan khawatir." Xiao Churan tersenyum dan berkata, "Aku akan pergi tidur." Tapi tiba-tiba, berbicara tentang hal ini, Xiao Churan berhenti. Dia hampir tanpa sadar mengatakan bahwa dia melihat penari laki-laki seperti Ye Chen di video. Jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya, "Saya sangat merindukanmu tiba-tiba, saya ingin melihat Anda."
Ye Chen juga menyadari ada sesuatu yang salah di dalam hatinya. Istrinya tiba-tiba memposting video saat ini, yang jelas tidak sesederhana yang dia katakan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu mungkin karena Xiao Churan tiba-tiba melihat berita dan video, dan merasa bahwa penari laki-laki itu tampak seperti dirinya sendiri. Jadi dia secara tidak normal mengirimi dirinya sendiri obrolan video. Memikirkan hal ini, Ye Chen menghela nafas di dalam hatinya. Dia berbohong terlalu banyak, dan sementara dia lelah, dia juga merasakan kebencian diri yang kuat. Setelah beberapa kebohongan dimulai, mereka harus terus-menerus dikemas dan dipelihara oleh kebohongan asli. Dia tiba-tiba khawatir jika suatu hari Xiao Churan benar-benar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan kebohongan dia sendiri tidak akan lagi bekerja untuknya, di mana hubungan antara keduanya selanjutnya bersambung.